Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Oke, sebelum memulai pertemuan kali ini, ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya akan mempresentasi kehadiran kalian terlebih dahulu. Satu persatu ya. Yang pertama, Aminatus Solihah. Hadir Bu. Selanjutnya, Fadilah Nur Rahmanisa. Hadir Bu. Fatihatur Rasidah. Hadir Bu. Ferdi Fadil Lazwardi. Belum masuk ya? Oke, selanjutnya Henrikus Damara Putra Wardana. Hadir Bu. Selanjutnya Putri Afini. Hadir Bu. Putri Anggraini. Hadir Bu. Septia. Hadir Bu. Oke, lanjut kegiatan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan terkait dengan bahan ajar yang akan kita gunakan dalam mapel PPKN ini, yaitu saya anjurkan untuk kalian dapat mendownload buku siswa PPKN kelas 11 di aplikasi iPerpusdikbud. Saya akan beri waktu sejenak untuk mendownloadnya terlebih dahulu. Baik, setelah mendownload, berikutnya kita akan menuju ke sesi literasi, di mana nanti akan saya beri waktu untuk membaca materi yang terdapat pada buku tersebut pada bab 1, subbab A tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, tepatnya pada halaman 2-6. Dan kemudian tolong dicatat poin-poin pentingnya. Baik, setelah membaca, selanjutnya saya akan memberikan penugasan secara individu, di mana nanti kalian akan saya beri waktu untuk mengerjakan tugas mandiri pada buku tersebut, tugas mandiri 1.1 pada halaman 7. Dalam menyelesaikan tugas ini, kalian nanti akan saya anjurkan juga untuk mencari sumber informasi tambahan dari buku maupun internet. Dan untuk pengumpulan tugasnya nanti setelah selesai dapat kalian kirimkan di email saya, yaitu noviariska@gmail.com. Baik, setelah penugasan waktu mengerjakannya sudah selesai, selanjutnya adalah sesi unjuk kerja, yaitu dari penugasan sebelumnya tadi. Nah, dari sesi ini saya akan menunjuk 2 siswa untuk menyampaikan hasil kerjanya. Yang pertama saya akan menunjuk Fatihatur Rasidah. Apakah sudah selesai? Baik, sudah Bu. Oke, silakan Fatihatur Rasidah untuk menyampaikan penugasannya terkait definisi hak dan kewajiban asasi manusia menurut pakar maupun ahli, dan kemudian silakan menyampaikan rumusan definisi Fatihatur terkait hak asasi manusia menurut pendapat kamu. Silakan Fatihatur. Baik Bu. Setelah saya mencari jawaban di internet dan buku, saya menemukan definisi hak asasi manusia menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto. Menurut beliau, definisi hak asasi manusia merupakan suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Sedangkan definisi kewajiban asasi manusia menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto sebuah tuntutan kepada diri sendiri untuk melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi hak-hak yang melekat kepada orang lain, berupa hak untuk dihormati kebebasan pribadinya, pilihan berpolitik yang diambil, memberikan hak-haknya untuk diberlakukan sama dengan orang lain di depan hukum, serta semua hak-hak dasar yang melekat pada orang tersebut. Untuk definisi hak asasi manusia menurut pendapat saya adalah hak asasi merupakan hak seutuhnya untuk menentukan sebuah keputusan dalam hal apapun setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia yang dilindungi oleh hukum dan negara sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi seperti itu Bu jawaban saya. Ya baik, terima kasih Fatihatur. Selanjutnya siswa kedua yang akan saya tunjuk yaitu Aminatus Solihah.
Silakan Aminatus Solihah untuk menyampaikan definisi hak asasi dan kewajiban dari pakar ahli. Baik Bu, jadi jawaban saya dari ahli Profesor Dr. Noto Negoro. Definisi hak asasi manusianya yaitu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Setelah itu, definisi kewajiban asasi manusianya yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Itu Bu jawaban saya. Baik, terima kasih Aminatus. Selanjutnya, dari pemaparan hasil penugasan dari teman-teman kalian, apakah ada tanggapan dari teman-teman siswa lainnya? Tidak ada. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan penguatan dan kesimpulan materi terkait pembahasan yang bertopik konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pembahasan pertama yaitu terkait pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Berikutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi merupakan hak yang memiliki kaitan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak yang memiliki kaitan dengan kehidupan politik. Yang ketiga, hak asasi hukum, yaitu hak yang memiliki kaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi, yaitu hak yang memiliki kaitan dengan kehidupan perekonomian. Yang kelima, hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang memiliki kaitan dengan kehidupan dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada hak asasi peradilan, yaitu hak untuk memperoleh perlakuan yang sama terhadap tata cara pengadilan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia yang pertama ada yaitu tidak dapat dicabut, di mana hak asasi manusia sebagai hak otoriter yang tidak dapat dihilangkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi, di mana setiap orang memiliki hak yang sama seperti hak berpolitik, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memiliki ciri hakiki. Hakiki di sini dimaksudkan sebagai hak yang sudah melekat sejak lahir. Dan yang terakhir yaitu dengan ciri universal, di mana adanya kesamaan hak antar manusia tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku bangsa, serta perbedaan lainnya. Persamaan ini merupakan salah satu dari ide hak asasi manusia yang paling mendasar. Setelah membahas tentang hak asasi manusia, berikutnya kita akan membahas tentang kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan pertanggungjawaban yang utuh sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban warga negara. Apa saja sih kewajiban warga negara? Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban warga negara meliputi 5 aspek. Yang pertama yaitu memiliki kewajiban, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua yaitu membela pertahanan dan keamanan. Yang ketiga menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang keempat menghormati hak asasi. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu wajib mengikuti pendidikan dasar. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu terkait hubungan hak dan kewajiban asasi. Apa sih hubungan antara hak dan kewajiban asasi itu? Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Hubungan tersebut merupakan
dapat disebut di mana seseorang akan mendapatkan haknya dikarenakan telah dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Sekian dapat saya sampaikan terkait materi pembahasan kali ini. Adakah yang dapat ditanyakan terkait materi kali ini? Ya Bu, cukup. Baik, saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan presensi kehadiran kalian satu persatu. Yang pertama, Aminatus Solihah. Hadir Bu. Yang kedua, Fadilah Nurrahmanisa. Hadir Bu. Selanjutnya, Fatihatul Rosidah. Hadir, Bu. Selanjutnya, Ferdi Fadila Zuwardi. Belum masuk ya? Oke, selanjutnya Henrikus Damara Putra Wardana. Hadir Bu. Selanjutnya Putri Afini. Hadir Bu. Putri Anggraini. Hadir Bu. Yang terakhir Septia. Hadir Bu. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita masih menggunakan bahan ajar yang sudah saya anjurkan untuk download sebelumnya. Nah, silakan kalian membuka bahan ajar tersebut, bab 1 subbab B tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Saya akan memberi waktu kalian untuk membacanya dan kemudian tolong dicatat poin-poin penting yang terdapat di dalamnya. Jika sudah selesai, saya akan memberikan penugasan secara individu kepada kalian pada tugas mandiri 1.2. Sama seperti sebelumnya, dalam penugasan kali ini kalian bisa memanfaatkan sumber ajar lainnya dan kemudian setelah diselesaikan dapat dikumpulkan melalui email saya. Baik, setelah mengerjakannya, kali ini adalah kegiatan penyampaian hasil penugasan yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Jadi kali ini saya akan menunjuk 2 siswa untuk menyampaikan hasil penugasannya. Yang pertama, saya akan menunjuk Putri Afini. Apakah ada di room? Ada Bu. Baik, silakan kamu sampaikan penugasan terkait jenis hak asasi, jenis hak dan kewajiban asasi yang terkait sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ketiga. Silakan. Baik Bu. Saya akan segera bacakan. Untuk yang pertama, sila Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, jenis hak asasi yang terkait yaitu seperti pertama, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan. Kemudian ada hak untuk beribadah dengan tenang sesuai agama dan kepercayaan. Selanjutnya, jenis kewajiban asasi yang terkait yaitu pertama, wajib menghormati pilihan agama dan kepercayaan orang lain, yang kemudian wajib tidak memaksakan agama yang dianut kepada orang lain. Baik, selanjutnya untuk sila Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, jenis hak asasi yang terkait yaitu seperti pertama, berhak diperlakukan secara manusiawi, kemudian berhak dihargai dan tidak direndahkan martabatnya, kemudian berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Untuk selanjutnya, jenis kewajiban asasi yang terkait yaitu seperti pertama, wajib menghargai sesama manusia dan memperlakukan orang lain dengan manusiawi, kemudian wajib menghargai persamaan derajat antara sesama manusia. Baik, selanjutnya untuk sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, jenis hak asasi yang terkait yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhak untuk menjalin kerjasama dan persatuan dengan orang lain, kemudian berhak menunjukkan kecintaan pada negeri seperti dengan mengutamakan produk bangsa. Untuk jenis kewajiban asasi yang terkait yaitu seperti pertama, wajib menjaga dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kemudian wajib mengembangkan rasa cinta pada tanah air. Baik, sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Putri. Untuk siswa selanjutnya yang akan saya tunjuk yaitu Fadilah Nurrahmanisa. Apakah ada di room?
Ada, Bu. Baik, silakan. Ya, Bu. Sila Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jenis hak asasi yang terkait adalah hak mengemukakan pendapat, hak untuk dihormati dan dihargai pendapatnya, hak untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Jenis kewajiban asasi yang terkait adalah menghormati pendapat orang lain, wajib memberikan ruang kepada orang lain untuk mengemukakan pendapatnya, wajib melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat baik. Untuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis hak asasi yang terkait adalah berhak untuk diperlakukan secara adil, berhak untuk tidak dilanggar hak-haknya. Jenis kewajiban menghargai dan tidak menciderai hak. Sudah selesai, Fadilah? Ya, Bu, sudah Baik, selesai. baik, terima kasih Fadilah untuk penyampaian penugasannya. Selanjutnya dari pemaparan tugas teman-teman kalian, dari siswa lainnya adakah tanggapan dari jawaban dari teman kalian? Baik, jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan penguatan dan kesimpulan materi terkait maaf ini salah ketik, terkait substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Pancasila merupakan suatu bentuk ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Hal demikian memiliki makna bahwa Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Seluruh sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut, jaminan serta pengaturan akan hak dan kewajiban asasi manusia oleh Pancasila dapat dilihat melalui nilai-nilainya, yang mana nilai-nilai tersebut terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama yaitu nilai dasar Pancasila, hak dan kewajiban asasi dalam nilai dasar Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu terkait nilai instrumental Pancasila. Hak dan kewajiban asasi dalam nilai instrumental Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelumnya, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila atau pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila, yang mana bersifat lebih khusus dibandingkan dari nilai dasar. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Dan yang ketiga yaitu nilai praksis Pancasila. Hak dan kewajiban asasi dalam nilai praksis Pancasila. Apa sih nilai praksis itu? Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka menempatkan nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal demikian dapat diwujudkan dengan bersikap positif sesuai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan penugasan secara berkelompok. Sebelumnya kan kalian sudah mengerjakan tugas secara individu. Nah, kali ini kalian akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Di mana tugas penugasan kelompok ini terdapat dua macam. Yang pertama, ada tugas kelompok 1.1 dan 1.2. Tugas ini dapat kalian lihat pada buku siswa untuk tugas kelompok 1.1 pada halaman 12 sampai 13 dan untuk tugas kelompok 1.2 dapat kalian lihat pada halaman 15 sampai 16. Untuk pembagian kelompok siswa nanti kelompoknya akan saya bagi di mana setiap kelompoknya nanti akan beranggotakan 3 sampai 6 siswa. Daftar kelompoknya akan saya sampaikan melalui grup WA ya. Untuk waktu pengerjaannya, ini saya beri waktu selama 6 hari ke depan. Dan tugas ini setelah diselesaikan dapat kalian kumpulkan melalui email dan dikirimkan ke alamat email saya yaitu noviariska@gmail.com. Dan untuk
Itu penugasan secara kelompok. Yang kedua yaitu terkait tugas proyek kewarganegaraan Mari Meneliti. Kalian bisa mengamati penugasan ini pada buku siswa halaman 34. Untuk pembagian kelompoknya, nanti akan saya bagi setiap kelompok beranggotakan 3 sampai 5 siswa dan daftar kelompoknya akan saya sampaikan melalui grup WA di akhir pertemuan. Dan hasil proyek warganegaraan Mari Meneliti ini nantinya akan kalian presentasikan pada pertemuan keempat. Dan yang terakhir, jika terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait proyek kewarganegaraan Mari Meneliti ini, dapat kalian sampaikan dan tanyakan kepada saya melalui grup WA. Jadi saya tegaskan sekali lagi, dalam penugasan secara kelompok ini, nantinya setiap siswa akan memiliki 2 kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama yaitu untuk tugas kelompok 1.2 dan 1.3, 1.2 maaf, 1.1 dan 1.2, dan yang kedua yaitu untuk penugasan proyek kewarganegaraan Mari Meneliti. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, adakah dari siswa yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu, cukup. Ya. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama.